iki pengajian apa to? Ki ono menyan. Ono wayang orong-orong ya. Terus apa? Sajen. Terus ono jaran kepang kuda lumping iki pengajian po. Ngono ta ngono ki. Nanti ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana nanti Anda menjawabnya? Angkat tangan. Bagaimana Anda menjawab itu semua? Masa kan masa ngisar ya? Semulia Mas. Ayo Mas, silakan Mas. Iya kebudayaan masuk ngono tok jawabnya. Kebudayaan. Jare pengajian terus piye? Cak Kanib menjawab kebudayaan. Lo jare pengajian. Terus oh, kebudayaan cara Jawa. Jaran kepang cara Jawa. Lah hubungannya karo pengajian? Oh, pengajiannya no hiburane jaran kepang karo menyan. Oh, ngono frame berpikirnya. Oke, siapa lagi? Ya Mas, maju. Oke, silakan dikasih jalan untuk maju. Mikrofonnya didistribusi. Bismillah. Ayo maju Rek. Maju. Loh, piye toh? Oke, silakan. Maulin Niam ya. Ayo Mas, maju Mas. Ayo toh. Mikrofonnya di sini. Wis toh jangan ngel-ngel toh, wis gari maju. Salah satu yang kita pelajari dari kelompoknya Mas Tanto dan Mas ini tadi adalah vitalitas. Tas lho rep iku. Ngono rek. Ojo leda-lede klenyat-klenyit gitu. Vitalitas, ojo dudu alat vital. Vitalitas. Totalitas gitu ya. Getih nek cara Jogja getih, ngono rek ya. Oke, silakan duduk sini Mas. Oke. Tadi yang kedua ada dari sini tadi. Maju. Lah kok orang maju gue? Kan jelas bahwa mic-nya di sini. Kenapa Anda tinggal di situ? Terus langsung maju cek ngono lho. Apa sing kok pikir iki apa? Kuatir ditangkep polsek apa piye? Ngono lho. Kudu cek iki rek selak bubrah iki negarane, ya. Oke, silakan Niam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dibicarakan ini konteksnya pengajian, konsepnya pengajian atau apapun itu bagi saya tidak penting. Tapi ada inti yang saya tangkap bahwa inilah kemesraan cinta, di mana agama tidak hanya berurusan dengan ibadah semata. Ibadah tidak hanya berurusan antara surga dan neraka, tapi ibadah mampu masuk, melebur ke dalam hati setiap manusia. Dulur-dulur ma'iyah semua. Agama masuk ke dalam budaya, ke dalam kesenian, dalam sastra, dalam puisi, dalam lagu, dalam nada. Semuanya menyatu untuk menggapai ridho Sang Maha Cinta. Begitu Mbah Nun, kurang lebihnya. Ini teman-teman maknya tetap harus punya frame akademis loh ya. Tetap harus ada terminologinya, logika ilmiahnya ya. Iki teori dasari opo, kemudian terapannya piye gitu ya. Dan jangan pernah menjawab kepada orang lain apakah ini agama, pengajian apa itu ndak jadi apa mau jarimu. Tidak penting bagi aja ngomong ngono kuwi nek karo wong. Aja ngomong kanggoku ora masalah kuwi. Aku ora takon kanggomu. Kowe iki ngomong wong-wonge kudu kok kandhani nek perkara kowe dhewe ora usah kowe kondo. Ngono ya, am ya. Aja kejem-kejem kowe karo wong liya. Kita harus menjawab berangkat dari perkiraan kita terhadap tahapnya orang di depan kita. Ngono lho, am. Ya. Bukan kita menunjukkan siapa diri kita, tapi didelok oh arek iki kelas 3 SD, aku berangkat menjawabnya dari level kelas 3 SD, tak unggahno kelas 4, SMP kelas 1, SMA ngono lho carane. Itu namanya komunikasi. Oke ya. Pokoknya aku saya kira tuh nesuan iki. Nesuan. Aku menungso ya.
walang lunga, semut marai gatel lunga. Ada ngono jarene Pak Dalang mau. Dalange dhewe lali dhewe menungso apa dudu anu. Yang kedua, ayo Mas. Ya, saya perkenalkan, saya Sugiono dari Sawiji Jogorote Jombang sini. Saya pertama kali mengikuti Ma'iyah, melihat, menyimak dari memang jujur dari media sosial, dari YouTube. Dan pertama kali saya melihat Ma'iyah itu iki opo toh, kok Ma'iyah iki opo, artinya Ma'iyah iki opo. Lajeng kula perdalam nggih mboten sengaja semerepe nggih saking rencang muter-muter YouTube, kula nyimak, oh ternyata Ma'iyah itu dalam artinya itu lingkup dari semuanya. Yang cara Jawa niki urip kuwi gawe apa to, urip iku apa dan menuju kemana. Yang kita persoalkan tadi, nanti kalau ada orang tanya setelah nonton ini dari ya, iki piye to iki ono iki ngetani pengajian kok malah jaran kepang. Iki pengajian apa iki piye? Ya carane jawab nang wong piye ngono lho Mas. Yang kita tanyakan di situ. Itu yang sedang kita pelajari bersama-sama ini. Kita kelas besar Ma'iyah pada pagi hari ini mencoba menjawab itu dari berbagai macam cara pandang. Lah sampean ngacung mengkarpe apa? Oke, nenek orang apa-apa. Sekarang Anda mulai kenal Ma'iyah kan? Di Ma'iyah terang-terangan kayak gini, mulane iki panggungnya sangat rendah, dia bisa langsung apa? Nyaduk ndasku nek aku salah. Di sini tidak ada batas, di sini tidak ada pagar, di sini tidak ada atas bawah, di sini adalah mana benar mana salah, bukan siapa benar siapa salah. Demikian sabrang mawa damar panulu. Wis nang sampean sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Sumambito sini, Melaras, tangga sendiri. Ya memang benar, pasti ketika kita pulang nanti saya juga sudah berpikir tadi bakal ditanya loh, kok ada menyan, ada jaranan. Tapi kalau ditanya sama Mbah Nun tadi, bagaimana saya akan menjawab ketika ada pertanyaan itu? Pertama, saya akan ajukan pertanyaan balik. Pertama, tujuannya tanya saya apa? Tujuannya tanya saya tentang itu apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan landasan apa? Dengan landasan cinta, emosi atau apa gitu. Soalnya kan orang bertanya kadang ada itu dia bertanya itu niatnya bully gitu. Ketika kita jawab benar salah jawaban kita pasti dibully gitu. Jadi kalau emang dasarnya cinta, penasaran, pengen tahu, oke, nanti saya jelaskan semaksimalnya. Nanti lebih jelasnya mungkin saya akan geret, ayo ikut Ma'iyah biar tahu. Kalau perlu datang ke Cak Nun langsung gitu. Ini juga satu apa namanya, satu pola sikap dalam komunikasi sosial yang juga harus Anda pelajari. Jadi kon ditakoni wong iku gak duwe kewajiban jawab. Jadi nek iki wis rada pinter iki. Iki nek ana wong takon kon macam-macam bisa menjawabnya. Termasuk kalau wartawan tanya Anda, ya, misalkan itu pengajian apa? Masih gak pengajian, masih pengajian, masih duduk pengajian kate lapo kon. Ngono, iku ya iso. Ya satu, nomor loro apa meneh misale. Kon kok takon aku langit mangku kiai ta ya apa? No. Ada bermacam-macam jawaban, gitu ya. Apa meneh contohnya iku mang lho. Kon takonmu iku dengan landasan apa ya? Dasarnya apa gitu? Ya, nah, aja ngejak gelut langsung aja. Nah, iya. Iya. Kurang lebih seperti itu, Janun. Nah, jadi di antara Anda dengan orang lain itu begitu banyak kemungkinan yang Anda harus punya tradisi kelakar atau imajinasi dalam tanda petik supaya Anda kaya, gitu loh. Utawa sampean iku jawabnya kan hubungannya karo pertanyaannya. Iku pengajian tak jaran kepang iku sing jelas.
Yo nek kacang yo dibagi-bagi rek ngono. Apa hubungannya? Ya mbok gak ero aku ah. Yo cari gendeng dhewe ya toh. Itu juga boleh. Nah oke ya, tapi sekarang kita cari jawaban yang akurat terhadap permasalahannya secara logis. Oke, wis ya. Jawaban sampean wis upama ditakoni aku temenan rek takoni, aku takoni yo apa sih janjane? Ngono ya apa jawabmu? Kalau emang dia benar-benar tanya dan tanyanya itu penuh cinta, mungkin di sana itu multikultural, maksudnya multikultural. Iki ngomong dhewe diguyu dhewe. Kayak Pak Mustafa W. Hasim ini. Multikultural. Kalau tadi kan kesatuan cinta ya. Kalau Amol Niam tadi oke, ini multikultural. Terus. Masih ada lagi poinnya? Iya. Dan di sana itu tempat ini nggak bisa jelaskan. Oke, wes cukup siji gue ya. Anda sudah kasih kontribusi. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Jamaah Ma'iyah Bojonegoro. Saya mau tanya tentang pertanyaan itu tentang pengajian yang tambah angel. Terus siji tapi rada banter tidak no ya. Tentang pengajian. Kalau lihat jarang gepang, kita harus ya maksudnya tentang lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kan pengajian kan lihat apapun bisa sampai ke Allah kan namanya pengajian. Menurut saya, kalau lihat jarang gepang, kalau lihat Noe yang bernyanyi, kalau lihat itu walaupun sedikit kita tahu tentang Allah, kita ya. Oke, apa saja yang membawa kita mendekat kepada Allah itu berarti pengajian, ya. Oke, ada wanita diperkosa terus kamu ya Allah. Jadi banyak-banyaklah memperkosa supaya orang mengatakan ya Allah, ya. Ya apa nek sing takon gendeng ngono ya apa kan? Ya pengajian kan ngajinya urip nih. Ya wes oke. Sudah menyumbangkan satu. Apa saja tidak penting itu menyan apa minyak wangi yang membawa Anda mengingat Allah, mendekat kepada Allah, dia berarti punya dimensi pengajian ini ya. Oke. Ada Mas? Ada ide Mas? Ayo. Kait iling. Nah, menjawab dari pertanyaan yang ada yang tadi, mengapa pengajian ada jaranan, ada dalang, dan ada Mas Noe, Mas Abrang? Karena kita berada di bumi Nusantara Indonesia yang mencakup kebudayaan Jawa, dan kita tidak bisa berdakwah hanya monoton ke agama aja tanpa merangkul Jawane, cara Jawane ngonten janun. Oke, jadi nek Jawa duduk agama, mulai ya Mas ya. Oh, nek kebudayaan duduk agama, makanya tidak hanya pengajian tapi juga merangkul budaya, ngono. Oke, berarti budaya bukan agama. Menyiarkan agama melalui budaya, budayanya sendiri tidak termasuk agama. Loh. Mendengar ya Mas, ini sinau ya. Orang mengatakan Sunan Kalijogo berdakwah dengan budaya. Oh, berarti budaya itu duduk agama, alat untuk menyiarkan agama gitu. Menurut itu jadi di mana agama sama budaya itu dewe-dewe. Oh, iki gelasnya iki banyune ngono ya. Oke, ini suatu cara berpikir. Saya tidak akan mengemukakan pikiran saya menggali dulu. Masih saya kasih waktu satu lagi sebelum saya minta Bapak-bapak untuk ikut menjawab juga. Pak Muzamil juga punya jawaban. Nanti endingnya Kak Fuad punya jawaban. Sabrang sebelumnya juga akan punya jawaban, karena dia harus bertanggung jawab terhadap semua yang dilakukannya. Kalau tidak ada, langsung saya berikan kepada satu Mas, silakan maju Mas. Oke. Oh, luru ya, wes luru ya, cukup ya. Oke. Sudah ada beberapa poin ya Mas ya. Kesatuan cinta, multikultural, pendayagunaan budaya untuk dakwah agama gitu ya. Apa mau yuk?
Uto para wis metu kabeh saiki. Yo, silakan langsung Mas, poin ya. Nggih. Kalau saya ditanya pengajian kok ono menyani ono jaran kepangi, saya jawab apa mau ngaji tok sing kaya Cak Kartolo mau aku kau gambo ajeni, tapi sing Cak Kartolo mau malah Yasin, maca Yasin. Tapi sing dimaksud Cak Kartolo kalau Cak sapa mau itu berbeda. Jadi rek ditakai pengajian kok ono menyani. Loh, sing aku yo ngaji ning menyani ku, Pak. Gak ngaji ning para ngrungono tok ngaji, tapi aku ngaji yo ning menyan yo ning apa mau sing ditampilno iku tak kajeni, tak ngajeni iku mau gitu. Jadi itu ibaratnya yastami'unal qaul wa yatabi'u aksanahum. Jadi opo ae tak rungokno, opo ae tak delok, tapi sing tak deloki Gusti Allah. Kan ngono ya, kira-kira ngono ya? Heeh. Tapi ojo terus kon teplek terus. Lha apa kok teplek? Ngaji aku rek. Otok ya ta. Iso ae jan ngaji. Ngajine iso. Keplek ambek ngaji. Ya ojo ngono lah ya wong. Aku gak engko nang jarak. Lapor rek ngaji aku iki. Ya ojo ngono lah ya. Jadi semua tetap ada batas-batasnya. Tapi oke, itu sebuah poin lagi. Sebuah pola pendekatan dengan jadi sisi pandang, sudut pandang. Kalau Sabrang nambahin jarak pandang. Anda tahu tuh sekarang bahwa saya itu banyak berguru pada anak saya, gitu. Dan Sabrang kayaknya belum pernah mengakui bahwa dia berguru sama saya. Saya yang sering mengakui saya berguru kepada dia. Gitu. Ayo Mas, berikutnya Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab pertanyaan yang seperti itu tadi, pertama saya akan menjawab karena pada masa dulu pendahulu kita sudah menanamkan nilai-nilai kebaikan pada seni budaya itu untuk menyampaikan, dan ngaji itu untuk mengajarkan suatu kebaikan juga. Jadi sesuatu yang mengajarkan kita kebaikan, yang bermaksud untuk mengajari kita suatu kebaikan itu ngaji dan ada hubungannya. Ngoten ya, Mbak Nun, nggih. Matur suwun. Oke, jadi apa saja terserah mau kesenian, mau kemenyan, mau apa asal mengajarkan kebaikan kepada saya, bagi saya itu adalah pengajian, ya. Oke, tepuk tangan untuk beliau. Ini sebuah pendekatan yang mirip dengan sebelumnya. Yang penting mendekatkan saya ke Allah, itu pengajian, gitu ya. Saiki sana terus ini. Sementara saya batasi 2 lagi itu ya. Udah. Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian mungkin kata dasarnya adalah dari ngaji, ngasah jiwa. Dari seni kita akan terasah jiwa kita, akan selalu ingat bahwa semuanya akan kembali kepada Allah. Semua itu inna fi khalqis samawati wal ard min ayatillah. Semua yang ada di bumi itu akan mengingatkan kita kepada Allah. Dan puncak dari keindahan, puncak untuk mengenal Allah, kita akan mengenal dari kesenian. Dah mungkin. Oke. Aku seneng jane jawabannya sebenarnya sudah ibarat jolo iki ono sing gawe tali rene. Nah, kita mencari pusat jalannya. Sebenarnya awakmu ngelakoni urip aja dijemok pinggir tok. Yang harus Anda kuasai adalah pusat pegangan jala itu. Nek kon ngobano kabeh mel oba, nek kon ngobano teko pinggir, berpikirnya parsial, berpikirnya satu sisi, sing oba mek gini tok. Yang harus Anda cari dalam berilmu adalah pusat jalannya itu, ngono ya. Oke. Makanya tadi Leto berkali-kali mengatakan di sini ada kunci. Selalu mengatakan ini kuncinya di lagu ini ono ngene kan ya. Itu karena dia berpikir pusat jala, bukan sisi jala. Pertama saya harus meluruskan dulu kalau dianggap tidak pernah menganggap ayah saya sebagai guru. Kalau saya harus mengumumkan itu namanya menghina. Karena aku citakan dikit awal ya suka bapak gue. Itu dari cintanya kepada ibu saya, terus lahir saya. Lu pasti ya kor being apa ya bahasa Indonesia nih. Galihe aku ki ya suka Cak Nun.
rasa diajari getihe neng getihku dan segala macam yang terjadi. Serius loh. Wow. Yo ora apa-apa, men ra penak. Ngono dilebok ke hati. Ya saya gini nih belajar dari Cak Nun juga, ngelebokke ning ati. Oke, menjawab tadi itu. Ini saya membayangkan sebuah suasana yang pertanyaannya, ini kan suasananya pasti bermacam-macam. Saya membayangkan pertanyaan sing nakoki nyelekete, pengajian kok ono apa sene jaranan. Piye wi pengajian ono jaranan, pengajian ono menyan. Musyrik kuwi salah kuwi. Misale dingonoke, aku jawabe ya kudu nyelekete. Dari sudut pandang tali yang lain aku jawabe, lha kuwi ki yo kejemen wong sing menyane pengen mlebu surga yo ana. Sing apa jaranan yang pengen mlebu surga ra entuk arep mopek dhewe surgane. Oke, jawabanku ngono wae, sederhana. Yo enggak, itu kan misalnya dia balesnya, yo enggak kan itu dalam pengajian biasanya kan apa? Enggak ada jaranan. Lu kuwi pen berarti jaranane wis tobat, pengen mlebu surga. Kan ora apa-apa to. Kok menurutmu kok salah kuwi kan cuma anggapan-anggapanmu to. Wong siapa saja ikut pengajian itu tujuannya ingin mendekat kepada Tuhan kok. Dia bukan pertunjukan, bukan apa, semuanya pada tujuan bersama untuk mendekat kepada Tuhan. Mbuh pengen mlebu surga, mbuh pengen ketemu Gusti Allah, mbuh apa lah, pengen intine menuju yang sejati. Nek kuwi arep jaranan, arep menyan, arep demit, arep iblis ditampa ning maiyah. Dadi ngopo ning pengajian liyane ora ono jaranan karena ora ditampa ming maiyah sing gelem nampa sapa-sapa nggo bareng-bareng ning Gusti Allah. Jawaban ngono. Iya, sego getihku, Bro. Oke, sekarang Pak Muzamil, nanti mohon dengan sangat seluruh komprehensinya difatwakan oleh Cak Fuad ya. Terima kasih. Kalau saya kan, saya kira ngaji versi yang tidak seperti ini kan sudah pekerjaan saya tiap hari, gitu ya. Jadi saya dari kecil lahir di di masyarakat yang ngaji dilanggar, ya. Saya kalau nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting kalau nggak ngaji saya dimarahi betul sama ayah saya. Jadi kalau saya nggak masuk SD itu ayah saya tidak marah. Tapi kalau saya sampai tidak ngaji, tidak datang ngaji Quran, kan kalau di Madura itu pagi mesti SD, sore harus madrasah. Dan habis maghrib itu harus kelanggar ngaji, menginap itu akan lebih baik, gitu ya. Jadi tidak hanya datang terus pulang. Setelah itu saya di pesantren, hidup saya di pesantren sampai sekarang di pesantren. Nah, menurut saya, itu ya, bagaimana ini? Ini pengajian seperti inilah yang melengkapi pengajian-pengajian yang selama ini saya jalani itu, gitu ya. Bahkan memang tidak ada duanya di Indonesia, gitu ya. Sehingga kalau nanti ditanya itu ngaji kayak itu tuh di mana referensinya? Ya memang nggak ada referensinya. Ya baru Cak Nun ini yang mengadakan ngaji seperti ini. Jadi kalau ditanya itu ngaji apa, yang ngaji versi Cak Nun. Terus dari mana referensinya ya Cak Nun? Nah, Cak Nun itu siapa? Kan tinggal begitu. Kalau saya menjawab, Cak Nun ini Sunan Kalijogonya abad ini. Inilah ngaji versi Sunan Kalijogo abad 21. Gitu jawaban saya. Karena ngaji itu kan menuntut ilmu, ya kan? Thalabul ilmi, bahasa apa? Bahasa Qur'annya, bahasa hadisnya, utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu sejak lahir sampai masuk ke liang lahat. Kalau kata beliau, kata Cak Nun itu, jadi orang sampai mati pun sebelum masuk ke liang lahat masih tetap harus ngaji. Jadi sudah hilang nyawanya, dimandikan, tetap ngaji karena belum masuk ke liang lahat, gitu ya. Loh kan begitu. Karena sampai masuk ke liang lahat. Saya kira inilah the real ngaji, inilah the real menuntut ilmu. Karena di sini kita tidak hanya mendapatkan pengajaran dalam versi tutorial itu ya, ceramah,
oh ini Quran artinya begini, oh ini cara. Tidak begitu. Tapi kita diajak mengaji yang benar-benar mengaji. Kita betul-betul mencari ilmu, dan ilmu di sini dibabar luas, betul-betul dibuka, bukan hanya dari teks yang berupa tulisan Al-Quran atau hadis, tapi kita juga belajar dari teks firman Allah yang berupa budaya, dari teks firman Allah yang berupa wayang, dari teks firman Allah yang berupa apa tadi? Jaran kepang dan semuanya. Karena seperti yang sudah saya katakan dalam fikih Muzammili itu, gitu ya, bahwa semua yang ada di alam semesta itu adalah sumber untuk kita jadikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira seperti itu. Itu jawaban saya. Ya. Itu saya kira jawaban saya. Oke, redaktur mencatat, karena teman-teman sekalian seluruh diskusi kita itu akan abadi sepanjang masa, karena akan kita catat, suatu hari akan menjadi buku, suatu hari menjadi manuskrip, suatu hari akan menjadi main resources. Anakmu, cucumu akan mengacu kepada apa yang kita diskusikan. Kita sadar bahwa kelemahan bangsa Indonesia karena tidak mendokumentasi ilmu-ilmunya sejak lama. Dan di Ma'iyah kita dokumentasi semuanya, sehingga semua Anda ini adalah orang-orang yang disebut mujtahidin, orang-orang yang oleh Allah dipuji karena Anda mencari ilmu sungguh-sungguh, dan mencari ilmu itu pahalanya tidak kalah sama ibadah mahdhah. Anak Cak Fuad yang tahu itu, Pak Muzamil juga tahu itu. Nah, sebelum saya tanya kepada Mas Syekh ya, Cak Fuad, saya mohon dengan sangat dari seluruh yang sudah dijawab tadi, Cak Fuad memberikan dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan fatwa ya. Jadi kalau saya yang terakhir ini enak sebenarnya. Pokoknya semua yang baik, yang benar-benar dari jawaban tadi itu sama dengan saya. Ya, tapi kalau yang rotok-rotok salah itu enggak. Cuma begini, barangkali dari sudut pandang yang lain ya. Jadi ajaran Islam atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat Islam dalam beragama itu kan bisa dipilah menjadi dua secara garis besar. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah muamalah. Kira-kira pengajian ini masuk yang mana? Masuk yang mana? Muamalah. Ya. Kalau ibadah mahdhah itu sudah jelas, boleh ditanya, ini dasarnya apa? Kan gitu. Kalau ibadah muamalah itu bukan tanya ini Nabi pernah melakukan apa enggak, bukan itu. Ya. Tapi kita lihat apa yang terjadi dalam muamalah itu, ada enggak yang bertentangan dengan apa ajaran pokok Islam atau tidak. Nah, itu persoalannya di situ. Nah, sekarang kembali kepada yang tadi, ya kita ajak diskusi ya, gimana Mas ya? Kira-kira yang menurut saya tidak pantas yang mana? Tuh. Misalnya menyan, ada apalagi jaran kepang, ada wayang dan sebagainya. Ya. Nah, dalam hal ini saya sendiri terus terang tidak ngerti sebenarnya menyan itu yang bagaimana. Kalau menurut saya kok menyan itu wangi-wangian sebenarnya, parfum. Ya, karena kalau saya di Arab itu bertamu ke suatu acara yang resmi itu selalu ada itu. Apa? Bukan aroma, bahkan uap apa asap itu. Jadi selalu dibawa di satu tempat lah seperti menyan tadi itu, ya. Kemudian dibawa keliling ke setiap tamu, dan tamu itu harus menghirup asap tadi. Ya, itu sopan santunnya begitu. Ya, jadi kalau misalnya menyan itu dalam kaitannya dengan untuk memberi bau-bauan yang enak kan enggak masalah itu. Nah, saya enggak tahu gunaan menyan yang lain itu, menurut saya enggak tahu gitu. Ya. Yang saya tahu bahwa menyan itu ya itu ciptaan Allah dan tergantung kita mau pakai untuk apa itu. Ya, kalau tujuannya baik enggak masalah, tapi tujuannya buruk itu yang tidak boleh. Demikian juga jaran kepang. Ya, kok saya melihatnya itu satu bentuk tarian, ya, tarian yang dinamis, tarian yang penuh dengan vitalitas, ya totalitas katanya tadi itu.
Ya, yang bisa kita ambil itunya. Ya. Nah, jadi bisa didiskusikan dengan yang bertanya. Ya coba kita cari ya, mana yang kurang tepat. Ya. Karena sekali lagi kalau ibadah muamalah itu rumusnya adalah apakah ini ada yang bertentangan dengan ajaran pokok Islam atau tidak. Ya, bukan tanya ini dalilnya mana bahwa boleh seperti itu, bukan begitu pertanyaannya. Ya. Nah, jadi saya dari sudut pandang ini barangkali juga bisa menjadi landasan. Pokoknya hal-hal yang bersifat ibadah mahdhah itu kita tidak boleh kreatif, tapi kalau yang ibadah muamalah kita justru harus kreatif. Nah, sepanjang kreativitas ini juga ada ukurannya tadi. Ya, itu kita lihat secara cermat, kita pelajari betul. Ya, kita pelajari betul. Ya, tidak sekedar kata orang atau melihat selama ini dalam pandangan umum bagaimana itu bukan begitu, kita harus pelajari betul. Nah, jadi dengan demikian saya kira apa yang terjadi dalam pengajian ini tidak seluruhnya mesti benar, bisa saja ada yang salah. Tidak usah pengajian seperti ini, pengajian yang biasa saja kadang-kadang juga ada salahnya kok. Ya. Misalnya ketika seorang memberikan ceramah dengan cara menjelek-jelekan orang lain, itu kira-kira gimana itu? Kan sama aja itu. Itu pengajian yang katakanlah konvensional, tapi isinya itu tidak membawa manfaat, tapi membawa madarat, menanamkan kebencian kepada kelompok lain, menanamkan kesalahpahaman dan sebagainya. Nah, itu juga sesuatu yang tidak benar. Maka apa yang terjadi di pengajian itu bisa kita diskusikan, ya, kita cari kunci-kuncinya, mana yang kira-kira menurut anggapan kita itu bertentangan dengan agama dan mana yang tidak, dan tentu tidak bisa sembarangan kita mengatakannya. Nah, kira-kira itu sedikit tambahan dari saya berkaitan dengan apa yang tadi menjadi pertanyaan kita. Terima kasih, mudah-mudahan sudah semakin utuh ya Rek ya. Saya menegaskan saja, kalau pakai teori biasa, tidak pakai istilah-istilah Islam, gini loh, kita menjalankan ajaran Allah itu ada yang berdasarkan perintah, ada yang berdasarkan larangan, gitu ya. Nek berdasarkan perintah itu ya, nek gak diperintah ya coba dilakoni. Nek berdasarkan larangan, angger gak dilarang ya lakonono. Lakono toh? Sederhana. Itu kalau pakai logika biasa sehari-hari, dan itu bisa Anda jawab ke siapa aja. Kalau pakai bahasanya Cafwa tadi, ada ibadah mahdhah, ada ibadah muamalah. Ibadah mahdhah itu sholat 5 waktu, naik haji, rukun Islam, dan beberapa hal lain yang nempel sama konteks mahdhah. Nah, saya ulang rumus di Ma'iyah. Ibadah mahdhah kalau menurut perumusan saya itu gini. Ibadah mahdhah itu gini, apa saja jangan melakukan apa saja kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Nek gak dikon sembayang ya ojo sembayang, gitu ya. Nek gak dikon poso ya ojo poso. Itu mahdhah. Jadi jangan lakukan kecuali diperintahkan. Kalau muamalah, lakukan apa saja kecuali dilarang. Jelas ya? Wis lakon ono apa ikon kate mulai teko kene berangkang nang cukir gak masalah. Cuman rotok gendeng ngono lah ya. Mosok berangkang teko kene nang cukir, tapi tidak masalah itu. Asal tidak ada larangannya. Jadi bener Cafwa tadi. Anda jawabnya sederhana, sira iku malu menyan jaran kepang iku mang sing kira-kira bertentangan dengan Islam dan ajaran Allah sing ndi? Sing ndi iku mang. Nah, lu kok jaran kepang mesti ngono wonge. Kok jaran kepang itu kan bukan agama. Nah, itu yang disebut sekularisme. Dia pikir yang agama itu sembahyang, poso, wiritan, tahlilan. Nek jaran kepang, macul, menek klopo, ya toh, momong anak, dudu agama, lah ngono. Nah, ini ajaran utama yang menghancurkan Islam dalam 2 abad ini. Dipikirnya sing agama itu ngene iki, pengajian, wonge ceramah, terus di masjid sembahyang, terus sedekah, ngono iku lho. Ngingu anak yatim kok ngingu. Menyantuni anak yatim itu agama. Tapi nek kon becak dudu agama lah ngono. Nah, itu namanya sekularisme. Jadi orang yang berpikiran begitu namanya orang sekuler.
Dan di dalam Islam salah sekularisme itu. Di dalam Islam tidak ada yang tidak agama. Jadi maksudnya ini, ada wilayah yang kompatibel sama Allah, ada wilayah yang menentang Allah, tapi semua dalam ruang yang sama. Bener gak? Ono wong lunga umroh untuk mencari ridho Allah dan supaya Allah lebih cinta sama dia. Ada orang umroh tujuannya cek gak kena KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat kamu lebih dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah akan memancarkan sifat-sifat Allah. Salah satunya yang paling utama adalah sifat kasih dan sayang, Rahman dan Rahim. Orang yang benar-benar dekat dengan Allah pasti terdorong untuk dekat dengan makhluk-makhluk Allah. Orang yang mencintai Allah pasti mencintai sesama manusia yang merupakan ciptaan Allah. Celaka besarlah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijil. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-7. Kutukan Allah dalam ayat ini berkaitan dengan hukuman antara manusia. Yang dikutuk adalah orang-orang yang berbuat curang, secara spesifik curang dalam menimbang, mengukur, ataupun menakar. Di sini Allah menegaskan bahwa kecurangan sekecil apapun yang dilakukan dalam perdagangan tidak bisa luput dari pengawasan malaikat dan tidak akan terlewat dalam buku catatan amal yang disebut sijil. Oleh karena itu, Allah memperingatkan bahwa semua manusia akan mati dan setelah itu dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di dunia di hadapan Allah yang bernama Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Kecurangan dalam perdagangan sudah terjadi sejak zaman dahulu, maka Allah memberikan isyarat sangat kuat kepada kaum muslimin agar menjauhi perilaku curang dalam berdagang dengan kata wailun, yang menunjukkan betapa tercelanya perbuatan itu dan betapa bahayanya bagi kehidupan manusia, bahkan akan dibawa akibatnya sampai di akhirat. Surat Al-Mutaffifin ini termasuk surat Makkiyah yang tema utamanya adalah akidah. Maka adanya topik muamalah dalam surat Makkiyah ini menunjukkan betapa pentingnya hal yang dikemukakannya, yaitu masalah kecurangan dalam perdagangan. Kecurangan yang dikecam keras dalam ayat ini tentu tidak terbatas pada manipulasi timbangan dan ukuran dalam jual beli. Secara mafhum aulawi, kalau curang dengan nilai kecil seperti itu saja dikecam keras, apalagi kecurangan dalam hitungan ton, kilometer, kiloliter, atau tanpa hitungan, tapi nilainya sangat fantastik seperti yang dilakukan oleh para koruptor, maka kutukannya pasti jauh lebih keras lagi. Kecurangan juga tidak terbatas pada manipulasi timbangan,
Ketika kita memperkerjakan seseorang, kita awasi dia dari menit ke menit, kita tuntut darinya kualitas pekerjaan yang prima, tapi giliran membayar upah kita tunda-tunda, atau kita pelit memberikan bonus atas hasil kerjanya yang prima. Itu juga termasuk curang ketika kita berada pada posisi pekerja, kemudian kita kerja asal-asalan tidak sesuai dengan perjanjian, tampak sungguh-sungguh ketika diawasi dan bermalas-malasan ketika ditinggalkan. Maka itu juga sebuah kecurangan. Kecurangan di bidang akademis juga termasuk dalam kutukan Allah ini. Plagiasi dalam skripsi, tesis dan disertasi adalah kecurangan yang luar biasa keji. Apakah ada yang lebih keji melebihi dosen yang mencuri makalah mahasiswanya dengan sedikit pengubahan, kemudian diakui sebagai karya ilmiahnya? Bahkan ketika seorang ustadz ditanya tentang suatu masalah yang masih khilafiyah, kemudian dia menerangkan panjang lebar argumentasi dan dalil yang menguatkan pendapat yang diikutinya. Sementara pendapat lain yang berbeda tidak dijelaskan argumentasi dan dalilnya secara seimbang, maka ini pun dapat dikategorikan sebagai sebuah kecurangan. Ayat-ayat dalam Al-Mutaffifin tidak hanya ditujukan terutama kepada para pedagang kecil yang mencuri timbangan 1-2 gram, ons, sentimeter, mililiter, melainkan kepada para saudagar besar yang menciptakan sistem perdagangan dan distribusi yang penuh kecurangan dan eksploitatif. Sistem inilah yang melahirkan ketidakadilan ekonomi dan menyebabkan terjadinya gap yang sangat lebar antara si kaya dan si miskin di negeri Mekah. Maka surat Al-Mutaffifin ini di samping mengingatkan kepada para pedagang kecil agar tidak melakukan kecurangan sekecil apapun dalam perdagangan, juga mendorong mereka agar tidak tunduk kepada sistem perdagangan eksploitatif yang sangat merugikan mereka. Inilah yang dikhawatirkan oleh para elit kota Mekah, dan itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa mereka menolak dengan keras kehadiran Islam dan Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 6-7, Al-Quran juga menyebut soal neraca atau timbangan. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca, supaya kalian jangan melampaui batas dalam neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kalian mengurangi neraca itu. Ayat-ayat ini mengisyaratkan adanya hubungan antara mizan atau timbangan yang digunakan oleh manusia dalam muamalah mereka dalam berbagai bidang di atas bumi, dengan mizan atau timbangan keadilan di atas arasy, sehingga ketika seorang pedagang memanipulasi timbangan, terjadilah goncangan kecil pada mizan yang ada di langit. Semakin banyak dan semakin besar manipulasi, penipuan, dan kecurangan yang terjadi di bumi, semakin besar pula goncangan pada mizan yang ada di langit. Dan semakin besar goncangan mizan di langit, semakin dahsyat pula kekacauannya, instabilitas dan gonjang-ganjing dan goro-goro yang terjadi di atas bumi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.